الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Dan baru saja Allah memberikan kita salah satu nikmat terbesar darinya berupa taufik dan inayah, sehingga kita telah dapat melaksanakan, menikmati indahnya salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada subuh ini karena kita berada di salah satu lembaga keilmuan di kota Loksmawe ini, maka kita akan melihat sedikit serpihan ilmu yang akan kita lihat dari salah seorang ulama besar yang pernah ada dalam lintas sejarah keilmuan Islam, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah, nama ini kalau di Aceh bagi sebagian sudah sangat populer, ya. Bagi sebagian yang lain mungkin juga tidak terlalu populer. Bagi sebagian sangat mencintainya, mengagungkannya. Bagi sebagian yang lain justru sebaliknya, sangat membencinya. Ibnu Taimiyah, nama beliau Ahmad Ibnu Abdul Halim, punya laqab Abul Abbas, juga Ibnu Taimiyah Al-Harrani, karena lahir dan tumbuh besar di Harran. Harran ini salah satu daerah di Syam, di Syria, dekat dengan Damaskus. Nah, beliau hidup pada pertengahan abad kedua, pada pertengahan kedua abad ke-7 Hijriah. Pertengahan kedua abad ke-7 Hijriah. Jadi beliau itu hidup setelah masa Imam Nawawi rahimahullah, imam besar, salah seorang ulama mutaakhirin dari kalangan mazhab Syafi'i, Imam Nawawi yang sudah sangat populer kita semua. Nah, Ibnu Taimiyah hidup setelah Imam Nawawi. Nah, sosok Ibnu Taimiyah ini seorang ulama yang sangat menarik perhatian dunia Islam pada ketika itu, dari berbagai penjuru, bahkan mungkin sampai hari ini. Karena memang yang pertama tentu ketulusannya, keikhlasannya, kemudian keilmuannya. Seorang ulama besar dalam semua bidang ilmu. Kalau bahasa kita sekarang ensiklopedi mausu'ah, semua ilmu, bina ilmu dalam Islam, nama dia bawahnya. Seorang ahli hadis, ulama hadis, di mana hafalannya itu sangat tajam sekali.
model-model hafalan Imam Bukhari lah, mendekati lah, menyodap lemah hadis. Misalnya kita nampakkan hadis tertulis di kertas itu ada puluhan hadis. Itu beliau cukup lihat aja beberang 5 menit, lian dah tarik kertas, tayu ulang, lancar. Kira-kira seperti itulah hafalannya. Dan itu sudah diuji oleh para ulama pada masanya. Kemudian juga beliau seorang ulama tafsir dan juga punya kitab dalam bidang tafsir. Kalau tidak salah nama kitabnya Usulut Tafsir. Saya sudah lihat kitab itu dan sudah saya baca. Kemudian beliau juga sangat sepuh dan senior dalam bidang akidah, dalam bidang akidah. Bisa dilihat itu tulisan beliau dalam hal itu, nama kitabnya Ta'arudul Aqli wan Naqli, kira-kira seperti itu judulnya. Walaupun saya sendiri sebagai orang yang berpaham Asy'ari dalam bidang akidah, banyak hal tidak cocok dengan pemahaman akidah beliau, ya. Tetapi yang kita lihat kan metodologinya, ya. Bukan produk hukumnya. Kalau produk hukum itu mudah. Kalau produk hukum itu benar hukum yang dihasilkan, dapat 2 pahala, salah pun dapat pahala, ya. Idza hakama al-hakimu fa asaba falahu ajrani wa idza akhta'a falahu ajrun. Apabila seorang mujtahid, seorang hakim berijtihad memutuskan sebuah hukum, benar dia dapat 2 pahala, salah dapat pahala juga. Tapi tadi metodologi yang dia gunakan itu usul fiqhnya itu, kekuatan ilmiahnya itu, itu yang kita lihat dari seseorang kalau dia memang punya kualitas keilmuan. Ya, produk hukumnya mudah. Dari metodologi yang dia gunakan itu, dari kekuatan kualitas keilmiahannya itu, kita bisa mengukur apakah dia itu pengikut hawa nafsu, apakah dia itu ta'assub, fanatik, atau dia itu betul-betul karena Allah. Dari kekuatan metodologinya itu, ya. Jadi beliau ahli dalam akidah, ya. Meskipun dalam beberapa hal kita tidak mengikuti beliau, ya. Bahkan dalam hal-hal yang sangat tajam sekali. Kemudian juga beliau seorang mujtahid, ya, dalam bidang fikih, punya kitab yang sangat banyak, punya fatwa-fatwa yang sangat banyak dalam bidang fikih. Kemudian terkumpul dalam buku kitabnya itu Majmu' al-Fatawa, yang jumlahnya itu belasan jilid. Majmu' al-Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa beliau. Yang kita juga banyak hal yang tidak cocok sebagai kita bermazhab. Saya yang bermazhab Syafi'i, itu banyak ijtihad beliau itu yang tidak cocok, ya, dengan yang saya pahami, yang saya pelajari dalam mazhab Syafi'i. Cuma lagi-lagi kita mengukur seseorang itu bukan dari produk hukum, tapi daripada metodologi usul fiqhnya itu. Karena kan begitu cara mengukur seseorang. Mengukur produk hukum, yang timbul karena iri dengki, yang karena merasa tersaingi. Kita sudah tidak pada tahap itulah, ya. Kalau kita mengukur seseorang dari organisasi, dari latar belakang, yang menteng gaya menggampung lah, yang menteng gaya zaman, ya. Sekarang kita nggak pakai gaya itu lagi. Kita ukur metodologinya. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Hanbali. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal sangat tertarik dengan Imam Syafi'i? Imam Ahmad bin Hanbal sangat suka dengan Imam Syafi'i, sangat tertarik, favorit sekali. Kenapa? Sehingga pada suatu ketika terjadi beradu jadwal antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan
seorang ulama yang sangat senior yang lain, seorang ulama hadis, itu Imam, kalau tidak salah Imam Sufyan bin Uyainah. Ini dua ulama besar, ya. Sangat cik-cik dah, ya. Satu Nasirus Sunnah Imam Syafi'i, yang satu lagi ulama besar dalam bidang hadis. Beradu dua jadual, ya. Mesti lagi yang subuh, kebetulan ada dua jadual. Yang ceramah di masjid yang lain ulama besar, yang masjid itu lagi ulama besar. Kon tingkat ayo, kon tingkat lun, ya. Beradu dua jadual, dua-duanya ulama besar. Maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, lebih memilih Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i beberapa kali saja mengisi jadual di Mekah, di apa namanya, di Irak ketika itu. Pada waktu yang sama Imam Ahmad bin Hanbal sudah sering selalu ikut hadis dengan imam satu lagi tadi. Lupa saya namanya, bukan Imam Sufyan bin Uyainah karena beda jauh apa namanya tahun, ya. Ulama hadis yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal sudah biasa di majelis itu, dengar hadisnya. Ini tingkat mujtahid ini, bukan tingkat biasa. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal lebih memilih majelis Imam Syafi'i. Datang beliau ke Imam Syafi'i dengar, sehingga beliau absen di majelis yang biasa beliau ikuti, majelis hadis seorang ulama besar. Maka besoknya datang beliau balik ke majelis itu, kata sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya, "Wahai Ahmad bin Hanbal, wahai Ahmad, engkau kemarin telah rugi besar. Kerana engkau tidak dapat hadis Ali, engkau dapat sanad nazil." Jadi sanad hadis itu dia ada sanad Ali, ada sanad nazil. Sanad Ali itu hadis yang kita dengar langsung dari ulama besarnya, dari pembawa hadis itu. Kalau sanad nazil, Ali itu sanad tinggi. Kalau sanad nazil di bawah, kita dengar dari orang yang mendengar, mewakili. Mesti kita yang hana tajak SMS subuhnya, ipegah le orang yang hadir mana atau ceramah haji, yang kasanat nazil, ya, yang kasanat rendah baca, hana dengar langsung. Bagi ulama hadis itu persoalan besar itu. Biasa dapat sanad Ali, sanad tinggi dalam hadis, tiba-tiba hana merumpuk gedengar dari orang lain yang hadir, ke langsung dari syekh. Jadi kata sahabatnya, "Wahai Ahmad, engkau telah rugi besar. Ya? Biasanya engkau dapat sanad Ali, tapi kemarin karena engkau tidak hadir, engkau dapat sanad nazil. Kemana engkau pergi?" Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Aku menghadiri majlis Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, majlis Imam Syafi'i." "Kenapa engkau tidak datang ke sini saja? Kenapa ke sana?" Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? "Adapun hadis yang saya dengar, yang kita dengar setiap hari dari Syekh ini, saya kalau tidak dapat langsung dengar dari beliau, saya bisa dengar daripada kalian-kalian ini yang dengar dari beliau. Lakin aqlu hadzal fata, tapi akal Imam Syafi'i, metodologinya ini, usul Imam Syafi'i ini menyuhana tadi tiga jam yang enggak ada, hana dapat cok palain. Menyuh hadis hana ada dengar langsung, jadi dengar melalui orang lain. Lakin aqlu hadzal fata, tapi akal, logika, usul, metodologi yang dibangun oleh Imam Syafi'i, tiga hana ada dengar nyerugo lebih raya lah. Maka para ulama itu dalam menilai sesama mereka itu kan produk hukum. Kan lagi gedanya ban beda-beda baca kata kerja tu. Apakah menang? Apakah menang? Itu salah. Kita melihat produknya, bukan melihat bagaimana suatu hukum itu dihasilkan. Sudah sesuaikah dengan kaedah-kaedah yang berlaku, yang disepakati oleh para ulama, kaedah-kaedah yang dihasilkan dari Al-Quran dan hadis, yang diproduk oleh ulama-ulama melalui Al-Quran dan hadis, melalui istiqra'. Itu yang seharusnya kita lihat. Karena kalau kita melihat suatu hukum itu dari produknya, kita akan terombang-ambing selalu. Seperti kejadian kita umat Islam sekarang lah. BO kagabuk ni, krekrok tu. Nya pakai mana, terombang-ambing kita.
Kenapa? Karena kita masih pada tahap setiap sesuatu itu melihat produk hukum. Padahal ulama-ulama mujtahid itu tidak mengajarkan produk hukum. Mereka tidak mengajar. Mereka mengajarkan manhaj, metode, cara beristihad. Mereka mengajarkan kita ini menjadi mujtahid, bukan menjadi muqallid, orang taklid. Cuman itulah, karena keterbatasan kita, tidak mungkin kita dengan berbagai kesibukan kita untuk menjadi mujtahid yang sangat logis, tidak mungkin. Maka kita jadi muqallid, orang yang bertaklid. Tapi kalaupun harus jadi muqallid, orang yang bertaklid, jadilah orang yang bertaklid yang bijaksana, muqallid yang baik, muqallid yang patuh. Aneh-aneh, masih muqallid sudah menganggap diri mujtahid. Ini kan susah tu. Ya. Jadi itu, kembali tadi ke Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam bidang fikih, ya, beliau punya majmu' fatwa. Bisa dilihat produk-produk fikihnya dan cara beliau membangun hukum, cara beliau menghasilkan produk-produk fikih tersebut. Beliau juga punya ilmi alat cekam, punya nama ulama, ilmi alatnya kau utama ya. Nahu, saraf, mantiknya cekam, ya, nak kalam li. Kalau ndak bisa nahu, saraf, mantik, ndak itu ndak bisa. Malu kita bilang diri kita berilmu dalam Islam kalau itu saja belum beres. Kemudian Al-Qur'annya, Al-Qur'an ka bere, ya, hafalan Al-Qur'an 30 juz, bacaan itu sudah tuntas dari umur mereka 7 tahun. Ya. Dan mereka tidak perlu label Al-Hafiz untuk Al-Quran. Ya. Nyo Al-Hafiz Al-Quran. Sehingga menyoijak ulama Arab, jadi ijak matanya letak Al-Hafiz kau di Aceh di Indonesia. Karena kita berikan Al-Hafiz itu untuk 30 juz Al-Quran. Kalau sebenarnya secara aturan Al-Hafiz itu untuk ulama-ulama yang sudah hafal 60.000 hadis ke atas, baru dapat label Al-Hafiz. Ulama hadis sudah nama dia menumpa Al-Hafiz. Nyatanya rata-rata ke Al-Hafiz saja. Tapi ada persemangat semangat. Karena pada seharusnya Al-Quran itu sudah, mereka ulama-ulama itu 7 tahun sudah selesai. Yang kan hal yang berat-berat sehingga harus capek-capek beri gelar tentu yang tuntas. Kami nyodanya duduk ke Arab ada ulama tak ada je pegahra ada ulama. Juz amma saya kata Pak. Ayat hukum memang belah krek. Tapi tidak masalah ya, sesuai kondisi dan keadaan dan tuntunan zaman mungkin ya. Nah, jadi Ibnu Taimiyah ini seorang ulama besar sekali, seorang ulama yang sangat dahsyat sekali. Gempar beliau ini ya. Punya kitab-kitab yang sangat banyak sekali dan punya murid-murid yang ramai. Tapi menariknya ya, kalau orang membaca kitab-kitabnya itu, memang Ibnu Taimiyah ini, ketika pertama saya dengar tentang Ibnu Taimiyah ini banyak tentang negatifnya. Banyak tentang negatifnya. Banyak orang yang tidak suka dengan beliau, banyak orang yang sangat membenci beliau, bahkan sampai mengkafirkan beliau, sebagai macam-macam lah. Cuman karena kita sudah dibentuk cara berfikir, alhamdulillah saya ketika ke Azhar itu kami dibentuk, cara berfikir itu dibentuk ya, dibentuk bagaimana cara berfikir yang lurus, yang benar, yang baik ya. Maka setiap sesuatu yang didengar itu harus dikaji secara tuntas, anjit dengar-dengar mentah, kemudian mengambil kesimpulan, apalagi memvonis ya. Jadi kami dibentuk cara berfikir seperti itu, sehingga saya melihat ya, penasaran dengan Ibnu Taimiyah ini. Siapa ini Ibnu Taimiyah? Siapa sosok beliau?
Kemudian kita baca buku-buku tentang beliau, berbagai macam carut marut, berbagai macam dilontarkan kepada beliau, berbagai macam kesimpulan, berbagai macam vonis yang dilontarkan kepada beliau. Kita baca. Cuman kita tidak baca hanya terhenti pada satu sisi. Karena kita baca hanya satu sisi, belum sisi-sisi yang draw deh agak kenan macut, nyenjuk ke senjata dah mampah dah karena alat baru untuk takat perti-perti Ibnu Taimiyah Tapi saya tidak mau seperti itu, tidak mau terkungkung pikiran pada model seperti itu. Karena seperti pernah saya sampaikan, kalau tidak salah di masjid apa itu, Pak Orayan, orang yang pikirannya itu eksklusif, fanatik, sangat tersiksa sekali hidupnya, paling tersiksa. Padahal Allah ciptakan kita merdeka, diberikan akal yang dahsyat, yang lapang, yang luas, tapi kita tutup. Kita buat fanatik, dia tersiksa dia. Menyedihkan sekali orang-orang fanatik itu. Sedih sekali. Tersiksa sekali hidup dia. Tapi orang-orang yang terbuka, orang-orang yang melihat sesuatu itu secara komprehensif, secara adil, secara objektif, secara bijaksana, itulah hakikat orang-orang yang merdeka. Nikmat hidupnya. Tapi orang-orang yang sebaliknya tadi, maka kita mengkaji tentang sesuatu itu harus tuntas, harus komprehensif. Kalau tidak mau, dibuat tersiksa dengan cara berfikir kita yang mesti sesuai dengan dengan organisasi kita, dengan dasar pemahaman kita, itu capek sekali. Maka saya lihat tentang Ibnu Taimiyah itu. Saya kaji yang sebelah sini, sisi ini. Saya kaji yang sebelah sisi sana. Habis kumpul mandum bina baca mandum. Akhirnya saya temukan, dan tentu yang kita baca itu mesti dari referensi-referensi yang punya bobot kualitas, dia punya kualitas yang tinggi, punya bobot keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Hanya saya baca di bentik cok simpulan, kadang kita apa ke baca, kadang kaibah juga baca kau yang ke kita baca, kita lihat setiap penulis itu, kita lihat bobot keilmuannya. Nya ulama bukan, dan yang menilai tidak ulama kan gedanya mandu ulama yang ada debu dia kira mandu ulama je. Yang menilai seorang ulama itu harus ulama yang lain pada level dia, apakah dia katakan itu ulama atau tidak. Menyo gedanya asayat tu tanya becut kau ulama mandu. Long kau dia anggap ulama. Salah-salah pada haji ana mi ana jelah. Kita kan seperti itu, terlalu cepat. Bengih kurang idanya terlalu cepat, galak kurang pi terlalu cepat. Mencintai terlalu cepat, membenci terlalu cepat. Dia bisa seperti itu. Maka kita lihat referensi-referensi yang ada, yang memang itu dikarang oleh ulama-ulama besar. Kira saya temukan beberapa tulisan yang ditulis oleh ulama besar setingkat Abu Zahrah, seorang ulama besar dari Mesir. Bahkan beliau bermazhab Hanafi. Kalau saya baca tentang Ibnu Taimiyah ditulis oleh pengagum Ibnu Taimiyah, yang pasti positif mandu. Kalau saya baca tentang Ibnu Taimiyah ditulis oleh orang yang kontra, yang pasti negatif mandu. Tapi kita baca ulama-ulama yang memang dia itu objektif dalam keilmuan. Maka saya baca Abu Zahrah, seorang ulama bermazhab Hanafi, menulis tentang Ibnu Taimiyah, kitab yang besar, tebal, judulnya Ibnu Taimiyah. Kemudian saya dapat juga tulisan
ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid bermazhab Syafi'i, juga mengomentari tentang Ibnu Taimiyah. Ini ada punya bantang ulama ngatakan kiban bangunan ilmu itu dibangun. Saya terbaca dua kitab ini yang ditulis oleh orang yang beda pemahaman dengan Ibnu Taimiyah secara akidah, secara fikih. Akhirnya saya dapatkan bagaimana sosok sebenarnya Ibnu Taimiyah ini dari berbagai lini aspek kehidupannya. Saya dapatkan ketika itu mana yang memang perlu kita ikuti gaya beliau ini, baik kita yang setuju dengan beliau maupun yang tidak setuju dengan beliau, tapi perlu kita ikuti. Nah, bagian-bagian perlu kita ikuti. Mana bagian-bagian yang kemudian kita sesuaikan. Tekalan dalam bidang akidah, khususnya masalah takwil. Masalah takwil sulit untuk diterima cara berfikir Ibnu Taimiyah dalam masalah takwil, khususnya masalah majaz. Kemudian dalam masalah fikih, seperti masalah talak misalnya, Ibnu Taimiyah, pendapat yang sekarang dipakai oleh negara Islam, negara Indonesia, talak 3 sekaligus dianggap jatuh satu di pengadilan agama. Ini ada Ibnu Taimiyah. Kalau kita orang bermazhab yang Syafi'i, yang Hanafi, Maliki, Hambali, talak 3 sekaligus, red badin. Kebah Namuddin tu. Kita tetap 3 sekaligus. Tapi Ibnu Taimiyah talak sekaligus red sah. Padahal je baru leh mesti leh ke dia 3 alian Masaidah pertama Masaidah balik alian 3 tu dah seterusnya baru leh. Nyai pakai je di pengadilan agama menyona masalah-masalah di sidang dia ya, di kompilasi hukum Islam dipakai begitu dia. Yang takutnya nah. Ya, baik degi goknya hana lupa banyak kata goknya ada pakai. Kalau kemudian masalah ziarah kubur, itu juga kita berbeda jauh dengan cara ijtihad beliau dalam masalah ziarah kubur dan dalam beberapa hal yang lain ya, yang baru contoh kecil ya. Tapi ingat, melihat seseorang itu tidak boleh hanya dari satu sisi, tidak boleh hanya dari segi fikihnya saja. Tapi kita harus melihat dia secara komprehensif. Nah, Ibnu Taimiyah ini ya, kemudian yang beda-beda kita sesuaikan. Ibnu Taimiyah ini secara ibadah beliau mengalahkan orang tasawuf. Secara ibadah beliau mengalahkan orang tasawuf. Ibadahnya orang tasawuf, coba ibadah orang tasawuf ya, masih kalah dengan Ibnu Taimiyah. Walaupun beliau dalam banyak hal tidak cocok dengan orang tasawuf, tapi menyo ibadah hendak puyak saingi Ibnu Taimiyah. Makanya Ibnu Taimiyah itu ketika meninggal, beliau dikuburkan di pemakaman tasawuf. Boleh cek sekarang ke Syria. Di pemakaman tasawuf dikuburkan di segi ibadah. Jadi dia menanji, dia diskusi dengan gop, dia tak debat gop kan, baik berangkah kadang begitu kita lihat ibadahnya kamale tu. Tanya haba sekali lu. Ada ibadah kam cawa, kam mana? Nyumbak debat, nyumbak usul fiqh, nyumbak pelah surah kitab nya nombor besar dah yang. Ada sembahyang ka baki batai tapi. Itu perlu kita lihat. Ibnu Taimiyah itu nak ibadah nomor 1 dia. Maka diceritakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu muridnya. Dan Ibnu Taimiyah punya murid yang beda-beda. Ibnu Taimiyah tidak pernah mendoktrin muridnya.
Ini penting siapapun pengagum Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak pernah mengatakan kepada muridnya, kamu harus ikut saya, kamu harus seperti saya, kamu harus memperjuangkan pemahaman yang saya bawa. Tidak ada Ibnu Taimiyahnya, hanalan kamu Ibnu Taimiyah. Maka murid-murid Ibnu Taimiyah itu variasi. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini yang nomor 1, nyo sama persis seperti Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah juga punya murid yang lain, bahkan bermazhab Syafi'i. Siapa yang tahu? Pengarang tafsir Ibnu Katsir. Tafsir yang populer Ibnu Katsir. Itu boleh bermazhab Syafi'i. Tafsir bil Ma'sur, tafsir dengan hadis. Itu boleh bermazhab Syafi'i Ibnu Katsir. Muridnya Ibnu Taimiyah bermazhab Syafi'i. Jadi Muslim yang enggak pernah mendoktrin orang. Paksa orang nyo bu lagi nyo. Nyo kalau nyo bejak le bak bul balu. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah punya murid yang sangat dahsyat sekali. Imam Az-Zahabi. Siapa tidak kenal Imam Az-Zahabi? Yang kitab Siyar A'lamin Nubala. Kita ubir ya kita. Fitingoh tiangnya sampai kena kita. Kita beri belah boh jeli kita. Sejarah. Kemudian beliau punya kitab Mizanul I'tidal atau Mizanul I'tidal atau Lisanul Mizan. Yang satu punya Imam Az-Zahabi, yang satu punya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kitab takhrij hadis. Artinya kitab-kitab untuk melihat perawi-perawi hadis di dalam kitab itu. Itu juga murid Ibnu Taimiyah. Bahkan Imam Az-Zahabi di samping memuji Ibnu Taimiyah dengan pujian yang sangat tinggi sekali, bisa dibaca dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, tapi juga Imam Az-Zahabi mengkritik sedikit Ibnu Taimiyah. Ini kita sampaikan ini cara ketika mengkonsumsi ilmu. Mana cara ji? Baca sebuah kitab tentang paling hayu. Harus luas. Kita lihat dari murid-muridnya semua. Saya dapatkan muridnya itu variasi. Imam Az-Zahabi memuji Ibnu Taimiyah, memang pada tempatnya. Tapi beliau di ujung mengatakan illa annahu, namun Ibnu Taimiyah ini punya sedikit persoalan. Apa itu? Hiddah. Punya hiddah. Hiddahnya agak gatha becut. Maka jika kadang-kadang naik tepeh ada diskusi yang tentang hiddah. Tapi wajar. Wajar je. Orang orang malam dalam ilmu. Berhadapan orang yang pegang kengkang kata peduk tiga ke. Kita di Aceh betul. Ulama-ulama dari Aceh kan. Kena cik bertiga ke tu menak bacut. Kepu mameh sok je. Orang cuma malim tak man batanya tetap nak bacut je. Nya kan hiddah ni bahasa Arab. Jadi kalau Imam Az-Zahabi perken Ibnu Taimiyah nah hiddah bacut. Sehingga kadang-kadang memang naik tepi. Tapi yang mengakui keilmuannya pada masanya ulama besar. Kertak-kertak murid koknya. Nyo murid koknya yang akui, nya apa tak ada yang murid juga pasti. Nyo yang akui lawannya. Jadi yang kibang koknya memang baikun hanena. Yang kita lawan. Kibang koknya panena. Liam bak lu panena cuma kan bak cuma nyo berarti ka dia akui nah cuma malim je nya ka cocok dia seimbang jadi objektif ya. Ibnu Daqiq Al-Aid itu mujtahidnya mazhab Syafi'i pada masa itu. Ibnu Daqiq Al-Aid hidup pada masa Ibnu Taimiyah, memberikan komentar yang cukup pas tentang Ibnu Taimiyah ketika itu. Ditanya sama orang, wahai imam, kepada Ibnu Daqiq Al-Aid, bagaimana menurut anda
Ibnu Taimiyah itu. Kata Ibnu Daqiq Al-Aid, malim je. Malim je. Munyai pegah haba, nyen ilmu tentang lagi lewat ikut mata. Hana mutun bacu pi. Lancar. Ditanya sama orang yang bertanya itu, man kalian ni pegah haba kau ya? Kalian ni coba pegah haba kau ya? Ya, nya kan pujo kan, man kalian ni pegah haba kau ya? Keng Ibnu Daqiq Al-Aid, hanalo. Hanalo. Pakah hanalo. Innahu yuhibbul kalam wa inni uhibbus sukut, kata Ibnu Daqiq Al-Aid. Cuman pakan lo hanalun pegah habang gaknya, karena dia itu suka ngomong. Ibnu Taimiyah ini banyak ngomong dia. Sedangkan lo galak urun tu urun hanalun haba. Okey, hanalun pegah haba. Tapi yang lo kalan-kalan sang malih. Ini komentar yang objektif ya. Kena pegah ni apa ni? Malim tapi haba 3 baju. Kerih baju haba. Nah, jadi kembali ke ibadah Ibnu Taimiyah tadi, mengalahkan orang tasawuf ya. Diceritakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi, ibadah Ibnu Taimiyah. Beliau setiap subuh itu, setiap subuh baru beranjak bangun dari masjid begitu matahari sudah terbit. Nak budak-budak masjid tip subuh. Seperti ini misalnya, duduk seperti ini, berzikir setelah solat subuh, zikir, baca Al-Quran ya. Itu baru beranjak bangun ketika iluwa matauroka. Ini Ibnu Taimiyah. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya yang paling ini, yang paling dekat dengan beliau, suatu ketika penasaran, pakan geduk le. Tanya mentang kami mat dia baru 15 minit tu. Kami mat dia. Kadang-kadang je punya apa padi. Apa padi kepada orang minggu. Beliau duduk itu sampai matahari terbit. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah penasaran. Guna tanya tiga apa rahsia geduk. Itu kan kalau sampai matahari sudah terbit kan 1,5 jam itu. Itu bahkan 2 jam dari idul subuh. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah suatu ketika duduk gepreh pah ikut Ibnu Taimiyah geduk. Geduk kalian apa baca apa zikir gepreh. Begitu matahari terbit baru Ibnu Taimiyah balik kepada. Bakalan kerana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ikut. Ditanya sama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wahai imam, saya melihat anda setiap subuh seperti ini. Apa rahsianya? Kok bisa anda sanggup seperti ini? Kata Ibnu Taimiyah, wahai anakku, inilah kekuatanku. Nyo kekuatan lo, nyo sumber kekuatan. Nyo nakalan long 3 mendawa, 3 debat, 3 nyo 3 je. Yang kekuatan yang kenyo tapi kan buguri tak satu ke. Nyo kekuatan. Duduk zikir di masjid dari subuh sampai matahari terbit. Nah ini perlu diikuti. Yang Ibnu Taimiyah drop ya budak-budak tubuh lah. Jangan begitu assalamualaikum kakak dia pintu dia. Harus ikut ini. Ibadah Ibnu Taimiyah. Berat ibadah Ibnu Taimiyah. Tinggi ibadahnya. Siang malam ibadah. Dan ini semua ulama mazhab, semua ulama mujtahid yang jauh lebih alim sebelum Ibnu Taimiyah. Seperti Imam Hanafi ya. Imam Hanafi kan dahsyat sekali dia. Imam Hanafi itu dia punya masjid satu dekat rumah dia. Itu dikenal masjid dia. Imam Hanafi. Itu Imam Hanafi tidak pulang-pulang ke rumah. Semalaman di situ. Menyuruh-uruh cikai masjid, murid ribuan teruk tapi. Semalaman di masjid tu. Baru gua rumah menjelang subuh. Menjelang subuh baru pulang ke rumah. Kemudian sampai ke rumah
ganti baju, begitu azan subuh pergi lagi ke masjid. Fikir orang baru teruk masjid. Ada kadar berkelam kan. Makanya kalau ada orang-orang mengatakan apa itu Imam Hanafi, panena aja lah yang pendapat-pendapat le pakai akai. Malu kita. Kalau babi lebih nampak pak dah dengar kata nukilkan. Imam Maliki apa lagi? Orang jaga wuduk 24 jam, posisinya pas di Masjid Nabawi di samping kubur Nabi. Mengajarkan ilmu hadis. Kalau tidak ada wuduk, tidak mau dia baca hadis. Imam Syafi'i yang selalu diburu, di mana Imam Syafi'i salat diburu oleh orang. Kalau udah salat pasti nangis. Jadi mereka ini dah jaga katanya berte-berte pe Syafi'i dro. Sembayang bak kewate dah. Masjid anak teruk, pakar anak teruk masjid. Panena sunat sembahyang jamaah. Kan wajib sembahyang jamaah sunat. Jadi sembahyang rumah dia. Ini efek kita mengenal seseorang itu tidak tuntas. Ilmu dikan-kan. Bro masa-masa Syafi'i kerana yo. Di kalau orang je model-model Syafi'i. Jadi itu mereka itu membangun kekuatan keilmuannya itu dari kekuatan ruhiyah. Dengan ibadah siang malam, puasa, dengan berbagai macam ibadah. Makanya malim ikun. Menyo sekedar carang ilmu ibadah anaknya hana malim ikun. Malai depu sagai. Tapi hana malim. Jaga betul-betul al-alim itu al-amil, artinya orang alim yang beramal dengan ilmunya. Nah, ini ibadah Ibnu Taimiyah. Jadi dahsyat sekali ibadah Ibnu Taimiyah. Di penjara beliau, meninggal dalam penjara beliau. Dalam penjara itu siang malam beliau dengan Al-Quran, anak pelih-pelih Al-Quran. Kayak sampai meninggal, ya kubu bak pemakaman sufi, orang tasawuf. Jadi kubu palain yo, nyuci urang dalam ibadah tapi. Itu di sisi ibadahnya. Jadi ibadah-ibadah kita ini masih jauh sekali. Hati-hati jaga mulut ni. Kalau mulut jaga, bek mudah-mudah tak dakeng ke ulama. Jaga mulut. Hana depa dia orang siang yang Allah. Hana empu tu. Makanya kata Ibnu Asakir darah ulama itu luhumul ulama masmumah. Darah ulama itu beracun. Hati-hati dengan kehormatan ulama. Meracun mati tu. Bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Gaknya sebab bukan ulamanya hana mengeluh bab manusia gaknya. Bab Allah sampaikan dia. Hati-hati dengan ulama. Punya kira-kira hanagat daturi tunro. Kertak-tak dah yo, hana depa, hana teruk kenan dah yo. Kai keun kau baik keun ke dia, tengok im ro. Dia ubi mampuro tu kan. Ubi mampuro, ubi ukuran ro tu. Nyokah hana tam ho jangkauan, hana teruk sinyal, nyampi hoju. Takut tu kena racun ni. Bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada letak ibadah ada apa? Babah tu keun ke fulan ulamanya, keun bela ke ulama, ke sama-sama adanya ke masalah raya. Belum ke tingkat ulama. Cik urang klik poh put malam tabi dengan Allah. Tajak ni oleh puput dah ke kau yang. Luhumul ulama masmumah. Tengok anak tahu ku tip malam kadang ke klik dengan Allah. Poh padik malam ke buka kitab, ke baca kitab mupluh ton. Terserah walaupun beda-beda dengan tanya baik barang kau. Ini ibadah Ibnu Taimiyah. Kemudian kerana kita waktu terbatas, sisi yang lain yang sangat menarik daripada Ibnu Taimiyah adalah sisi pergaulan. Ini yang menarik, yang sangat menarik bagi kami. Sisi pergaulan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini sangat terbuka orangnya.
Ibnu Taimiyah bergaul dengan siapapun, dengan semua kalangan. Tak ada satupun referensi anda cari apapun Ibnu Taimiyah, enggak ada model Ibnu Taimiyah itu membuat kelompok tertentu, mengumpulkan orang, kemudian membuat satu nama, kemudian membatasi. Tak ada itu. Ini perlu diketahui oleh siapapun yang mengkaji Ibnu Taimiyah, pengagum Ibnu Taimiyah. Tak ada Ibnu Taimiyah seperti itu. Karena semua aliran-aliran pembaharuan hari ini, dari dulu sampai hari ini, itu semuanya mengambil spirit Ibnu Taimiyah. Tapi mereka enggak mengambil secara tuntas, enggak mengambil secara komprehensif, mengambil setengah-setengah saja. Mereka mengambil semangat Ibnu Taimiyah mengkaji ilmu, mereka cuma mengambil semangat Ibnu Taimiyah menantang ulama-ulama yang lain. Semangatnya tak kacau. Tapi mereka itu enggak membaca habis bagaimana sosialnya Ibnu Taimiyah, bagaimana pergaulannya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu benar-benar sosok pemberani, bukan pengecut. Ibnu Taimiyah itu tidak takut berhadapan dengan siapapun, bahkan dia datang berdiskusi. Dikira jenis pengecut dia bacut. Omnya bek dah pegang habang dengan si fulan je beda pemahaman, takut tercemar pemahaman dia. Ini model-model berfikir pengecut. Dalam keilmuan tak ada seperti itu. Ibnu Taimiyah ada seperti itu. Beliau bergaul dengan semua orang, bergaul dengan semua, dan beliau keliling. Nanti bisa dibaca bagaimana diskusi beliau dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari itu seorang ulama yang sangat-sangat senior dalam bidang tasawuf. Punya kitab Al-Hikam yang satu dunia sekarang. Al-Hikam itu terkenal. Kitab di antara kitab yang sangat tinggi dalam bidang tasawuf. Alam sosok plus Al-Hikam. Jadi ini yang disebut Al-Hikam Abu Tumin dalam Meladi. Ibnu Taimiyah datang ke Mesir. Beliau kan di Syria, datang ke Mesir pada salat asar. Yang jadi imam solat di Masjid Al-Azhar ketika itu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Utama Ibnu Taimiyah masjid, baru kala nak Ibnu Athaillah As-Sakandari bagah-bagah gejak langsung gedang ikut imam. Ikut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya gedang yang pandai nah halah ikut semayang ji imam. Kemudian nah ada cara berfikir seperti Ibnu Taimiyah. Datang masuk beliau duduk langsung berdiri langsung di belakang imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lu semayang Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari ulun maling. Orang yang tidak mudah dipatahkan. Karena beliau pertama ahli fikih bermazhab Maliki, kemudian baru mutasawuf. Kalau lagi nanya fikih hanya jelas kamu tasawuf. Seruban biberaya cara tu sembahyang hanya jelas lah. Tapi nak baca kaji cilah nak baca nak sunnah Nabi baca kan. Objektif. Ini Ibnu Athaillah As-Sakandari. Datang dari berdiri di belakang. Setelah selesai solat, ban gebalikkan sunat, ya, sunat imam itu selesai salat balik ke arah imam, ke arah makmum. Melihat Ibnu Taimiyah, ya. Ibnu Taimiyah sangat senang sekali. Ibnu Athaillah sangat senang sekali. Padahalnya secara keilmuannya mepok kan. Mepok kan. Maka duduk berhadapan. Jumpa lutut dengan lutut. Berdiskusi berjam-jam dari asar ke Imam Maghrib. Itu dikutip, dinukilkan hasil diskusi dirangkum itu dalam kitab Ibnu Taimiyah yang oleh Ibnu Abu Zahrah tadi. Itu halaman-halaman diskusi, sab diskusi sangat indah sekali. Ibnu Athaillah As-Sakandari tidak menghindar. Ibnu Taimiyah tidak menghindar. Merempak pakai baju, diskusi. Sangat indah sekali diskusinya.
Hana inan demenak-demenak hana inan. Kakaknya jajahna cuma. Belum nama-nama hewan hana. Diskusi yang sangat indah sekali. Imam besar tasawuf dengan Ibnu Taimiyah, pembaharu ya. Diskusi. Lebih kurang 2 jam menjelang maghrib baru karena urusan masing-masing berpisah pun sangat indah ya. Jadi impian itu sangat terbuka, tak takut dia. Dan kita di sini mungkin yang memang secara akidah berakidah Asy'ari ya, kita juga diajarkan seperti itu oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapapun yang berpaham akidah Asy'ariyah harus tahu bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari itu sangat terbuka, merangkul semuanya, menerima semuanya. Dan mereka ini tidak perlu kekuatan apapun selain ilmu. Ana perlu kekuatan politik. Kalau lagi kita yang jino, nyop payah tak pedo. Pejabat ngak kau macam ni. Ana perlu lebih kang ilmu dengan politik rapuh. Petun 3 tangan. Nyokunya cik PLT mandu punya. Rapuh politik itu. Tak bisa ilmu kita sangkutkan di politik. Ilmu ini kuat dia dari Allah. Menyebut betul-betul ilmu pasti kau hanya perlu menyukai pakai politik yang keragu dia. Nalain. Maka dalam sejarah itu Asy'ari tidak pernah tersentuh dengan politik. Dari masa Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Baqillani, kemudian Ibnu Farak, kemudian Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Nawawi, sampai sekarang dah anda tersentuh dengan dah anda perlebih ke apa? Memang bangunan ilmu kita kuat. Kenapa kita harus pakai politik? Justru politik payah ibadah laki bantu bak urung-urung Asy'ari itu. Al-Baqillani diperbantukan oleh khilafah ketika itu, laki bantu menghadapi orang Nasrani. Imam Al-Ghazali laki bantu le khalifah. Tapi judul Imam Ghazali gebalik anggetim gebah politik. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi seorang pemimpin umat Islam ketika itu berakidah Asy'ariyah, tidak membawa-bawa nyoba Asy'ari mendumio ana. Bahkan saking sayang ke, ada seorang ulama Syiah ketika itu, sayang ke Salahuddin Al-Ayyubi. Ya betul diskusi karena ada dalam Syiah pada itu Asy'ari dan pemimpin ana kepaksa kok. Datang ulama, hai kaji nyo katalah ron kena puto tak kena je kerja dah kena. Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ada Asy'ari tersentuh dengan politik. Tapi mohon maaf, sepanjang sejarah yang memakai kekuatan politik rata-rata hancur bedu. Syiah pada masa dinasti Fatimiyah, Syiah menggunakan kekuatan politik. Waktu masa dinasti Fatimiyahnya Syiah memimpin khilafah, banyak sekali pembantaian. Kemudian Mu'tazilah, ketika Mu'tazilah memegang kekuatan politik, heboh khalifah beraliran Mu'tazilah, banyak ulama-ulama disembelih, termasuk satunya korban itu Imam Ahmad bin Hanbal disiksa habis-habisan. Kemudian terakhir yang menggunakan kekuatan politik nyo objektif begini. Itu di Saudi, Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kemudian dengan Alus Su'ud, dia pakai kekuatan Alus Su'ud. Kemudian dengan kekuatan politik lah dia sebarkan pemahaman. Ya, pemahaman tidak ada masalah dalam beberapa hal, walaupun beberapa hal kita bermasalah dengan mereka, tapi menggunakan kekuatan politik. Alhamdulillah Allah menjaga
ulama-ulama Asy'ari ini. Mereka tidak perlu kekuatan politik. Dan mereka semua itu ensiklopedi, ulama-ulama raya. Seperti Imam Nawawi. Siapa yang tidak menjadikan Imam Nawawi sebagai referensi? Beliau bermazhab Syafi'i. Lawan beliau, kawan beliau semua menggunakan referensi punya beliau. Kitab Riyadhus Shalihin, siapa yang tidak pakai Riyadhus Shalihin? Yang ubah lah. Kitab Al-Adhkar, kitab Arba'in Nawawiyah, kitab Mustalah Hadis. Siapa yang tidak pakai? Ternyata ulama-ulama Asy'ari itu sentral keilmuan, dan mereka tidak perlu kekuatan politik. Nah, ini yang menarik saya pada Ibnu Taimiyah. Adanya naci bagaimana? Beliau tidak suka. Bahkan beliau keluar masuk penjara. Hanya mengakupi bergaul dengan semua kalangan. Asaina ulama gemerumpok. Oh, masalah 3G untuk kau mengehli, titik merumpok biasa. Tak tanya tak tabuh meja kopi 3G kan membengih-bengih pisah meja tengok tepat lah. Tapi intinya pergaulan itu beliau hentikan pergaulan itu. Bergaul dengan semua kalangan, terbuka. Jadi hanjut katanya. Ada sebagian orang, jangan dekat-dekat dengan beliau itu untuk kenang syubhat rona. Bahkan ada julukan-julukan Ustaz Syubhat. Apa ini? Yang ya tu Ustaz Syubhat, ahli syubhat. Nah, ada ini pada cara Ibnu Taimiyah ini. Kalau betul-betul ilmu itu dibangun dengan ketulusan, dengan keikhlasan, betul-betul karena Allah, betul-betul dengan usul yang kuat, betul-betul ilmiah, betul-betul dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, kenapa harus takut? Duduk dengan siapapun, berdiskusi dengan siapapun, bicara dengan siapapun, kenapa? Justru ketika kita khawatir duduk dengan orang-orang lain, bahkan kita tahzir, kita katakan kepada murid-murid kita, nyampe doktor kena apa? Ya doktor kena ni apa? Ya doktor kena. Itu justru mengkhawatirkan ilmu yang kita bawa ini betul pun salah. Nah, ini di antara hal lain yang sangat menarik daripada Ibnu Taimiyah. Nyen gelom tabahas Ibnu Taimiyah itu sosok mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Panjang loh. Jadi igotnya bagian ilmu mentang, perjuangkan umat. Karena ketika itu Baghdad kan sedang dalam penguasaan Hulagu Khan, ditaklukkan oleh Hulagu Khan itu. Beliau cari kekuatan. Dia kuto pemimpin-pemimpin di Mesir, di Syria, di Papat, pesapat mandum, pesapat kuatan. Nyuruh payah berjihad, talid penjajah. Jadi beliau itu seorang ulama dan mujahid terdepan. Kemudian suka bersedekah, suka kepada penuntut ilmu. Saya penuntut ilmu, bagaimana nak umid galak penuntut ilmu. Penuntut ilmu kan gasin-gasin, gehoy, gejuk peng. Kan lagi tanya benar penuntut ilmu, cakap lah najak yo menjakrung yo berajuk, yang sampai jakrung dajuk. Atau yo yang menjakrung dajuk. Tidak ada seperti itu. Semua. Beliau sangat terbuka dengan siapapun beliau bergaul. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini sekelumit tentang Ibnu Taimiyah, sosok yang sangat dahsyat sekali. Maka siapapun yang mendengar tentang Ibnu Taimiyah, sebelum mengambil kesimpulan, baca secara tuntas tentang beliau. InsyaAllah akan banyak keajaiban-keajaiban yang bisa kita dapatkan. Walaupun mungkin kita bermazhab Syafi'i, kita berbeda dalam beberapa hal fikih dengan beliau. Kita yang Asy'ari, kita berbeda dalam hal-hal beberapa hal dan tentang akidah dengan beliau, tapi banyak hal-hal lain, semangat, spirit beliau yang dibutuhkan oleh kita umat saat ini. Dengan cara berfikir beliau ini, mudah-mudahan dapat menginspirasi kita sehingga umat Islam ini ke depan semakin pintar, semakin cerdas, semakin luas wawasannya, semakin terbuka cara berfikirnya, kemudian persatuan pun semakin mudah untuk kita capai. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.